أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi saya Ali Zainal menemani seluruh pemirsa yang ada di rumah dan yang saat ini sudah hadir di Masjid Al-Muhajirin Cipadu Jaya Tangerang Selatan. Tentu saja di acara Cahaya Hati Indonesia. Baik, sebelum Ali ngobrol lebih jauh lagi tentang tema pada kesempatan kali ini, Ali ingin sapa dulu yang ada di rumah, gimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian sehat semuanya, amin. Mudah-mudahan barokah hari ini, amin ya rabbal alamin. Dan ingin sapa juga yang sudah ada di Masjid Al-Muhajirin, Masya Allah, sehat semuanya Ibu. Para ustadz, para ustazah, Masya Allah terima kasih sudah meluangkan waktunya bersama kita. Mudah-mudahan hari ini waktu yang kita berikan bersama dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kalau ngomongin masalah Cipadu nggak lepas dari yang namanya spray, benar ya Pak? Iya benar ya, Masya Allah ya. Ada spray, ada bed cover, ada balmut ya. Pokoknya barokah, mudah-mudahan industrinya tambah maju. Amin ya rabbal alamin. Baik, tema kita luar biasa. Tema kita adalah ingkar janji hidup tak berarti. Boleh barengan yuk. Ingkar janji hidup jadi tak berarti. Baik, memang kalau ngomongin masalah ingkar janji di akhir zaman ini tambah gampang kita janji-janji palsu. Bener nggak Bu? Apalagi pakai kalimat wallahi. Nah, udah tenang aja demi Allah dan ntar gue bayar. Nah, begitu ditagih kan gue bilang insya Allah. Ya, dikit-dikit kita lempar pakai kalimat Allah. Padahal di situ tidak boleh memainkan perjanjian tersebut. Nah, untuk lebih jauh lagi nanti insya Allah kita akan ketemu dengan guru-guru kita yang dimulakan oleh Allah. Ustadz Kiai Haji Fikri Haikal dan ada juga Ustadzah Lulung Mumtaz ya. Dan ada juga bersama kita Bendri Jai Surahman. Ini Masya Allah guru-guru yang dimuliakan oleh Allah ini nanti akan hadir bersama kita akan menerangkan tentang tema kita pada kesempatan kali ini. Baik, ayahanda, ibunda yang rahmatul Allah, begitu juga pemirsa di rumah, kita akan masuk ke dalam tema kita yang pertama, yaitu perjanjian Allah
Subhanahu wa taala dan makhluknya. Nah, seperti apa? Langsung saja kita akan dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita yang dimuliakan Allah, Kiai Haji Fikri Haikal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para habaib, para asatiz dan asatizah. Yang saya hormati DKM Masjid Al-Muhajirin, Cakrabuana, Cipadu. Ya, Cipadu, Tangerang Selatan, Kota Tangerang. Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia. Kehidupan manusia dimulai sejak alam ruh. Sebelum jasad diciptakan, Allah sudah menciptakan ruh kita terlebih dahulu. Dimulailah kehidupan manusia dari alam ruh. Ketika kita berada dalam perut ibu kita, berupa benih lalu meningkat menjadi janin, maka ditiupkanlah ruh ke dalam jasad kita. Setiap kita nih pernah tinggal di alam rahim. Ada enggak yang lahir tahu-tahu tua kayak begini nih? Enggak ada. Kita semua pernah tinggal di alam rahim. Dan ruh menyaksikan episode pembuatan jasad kita. Ibu bapak, saudara-saudara, ketika dari benih kemudian terbentuk janin, Allah tiupkan ruh ke dalam jasad kita. Semua kita, tadi saya katakan, pernah tinggal di alam rahim. Maka stesen kedua, tahapan kedua setelah dari alam ruh, kita di alam rahim. Ya Allah, di dalam perut emak kita, di dalam perut ibu kita tuh, itulah maha besarnya Allah. Alam rahim di perut emak kita tempatnya sempit. Benar. Gelap, pengap. Sempit, gelap, pengap. Enggak bisa ngapa-ngapain. Kekuasaan Allah. Bagaimana enggak sempit, uang perut cuman segitu-gitunya. Bagaimana enggak gelap, wong orang hamil itu bayi di dalam perut mengalami 3 kegelapan. Bagaimana enggak pengap, enggak ada ventilasi udara, enggak ada jendela. Ada lubang atu-atunya berebutan mulu sama bapak tuh. Lu ngeres aja lu lah. Ketika cukup, Allah kemudian meniupkan ruh ke dalam jasad kita. Disitulah Quran menggambarkan perjanjian kita dengan Allah. Wa iz akhaza rabbuka min bani Adam. Ketika Allah membuat perjanjian kepada kita manusia. Kapan itu? Ketika ruh ditiupkan ke dalam jasad. Ketika kita di alam rahim. Allah mengambil perjanjian kepada kita. Apa perjanjiannya? Allah declare. Allah tanya kepada setiap manusia tanpa terkecuali. Alastu bi rabbikum. Manusia, kamu saksikan bagaimana aku menciptakan jasadmu.
Aku bikin jasadmu, kamu saksikan semuanya itu. Maka sekarang aku tanya, aku ambil perjanjian kamu. Mengakulah bahwa aku sebagai Tuhanmu. Apa jawaban kita? Secara fitrah kita pun menjawab, alastu birabbikum, bala syahidna. Benar ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, Engkau adalah Robku, dan aku saksikan. Inilah perjanjian kita kepada Allah dengan segala konsekuensinya. Dari mulai dalam perut kita sudah diambil perjanjian berupa tauhid, nilai-nilai keimanan tentang keesaan Allah Subhanahu. Dalam janin kita sudah mengakui keesaan Allah. Inilah tauhid. Belum lahir ke alam dunia, semua bayi itu fitrah, mereka semua mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena setiap kita manusia sudah berjanji kepada Allah, maka konsekuensinya kemudian adalah patuh dan tunduk serta menjauhi larangan Allah Subhanahu. Bersyukur kita. Umat Islam ini, kita semua yang dilahirkan dalam kondisi muslim dan muslimah, diberikan hidayah oleh Allah untuk mengesakan dan mentauhidkan Allah. Inilah nilai iman. Jaga iman itu, rawat dan pelihara. Lalu wariskan kepada anak-anak kita generasi Islam di masa yang akan datang. Sayangnya, ini yang dikatakan oleh Mas Ali Zainal tadi. Kita nih manusia emang gampang bikin janji, ngumbar janji. Tapi sayang, susah untuk menepati. Ketika di alam rahim, kita mengakui keesaan Allah. Tauhid, tapi begitu kita lahir, nongol ke alam dunia, kita sering melalaikan konsekuensi ketauhidan kita. Ketika di alam rahim, kita mengakui Allah Tuhan kita yang wajib disembah dan hanya meminta tolong kepada Allah. Tapi begitu lahir ke alam dunia, kita lupa dengan konsekuensi janji. Atau mungkin kita ingat, tapi cuman di bibir saja. Waktu janji sama Allah, benar ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Aku menyembah kepadamu dan aku hanya minta tolong kepadamu. Tapi begitu lahir ke alam dunia, janji cuma sekedar janji. Mungkin saja mulutnya, Allah Tuhan saya. Tapi dalam perilaku dan sikap kesehariannya lebih kepada menyembah harta, menyembah pangkat, menyembah jabatan. Gampang mengumbar janji tapi sulit untuk beri bukti. Mirip kayak pejabat-pejabat sekarang nih. Pejabat-pejabat tuh kan paling gampang ngumbar janji, tapi susah bikin bukti. Kalau lagi ada maunya, waduh, janjinya mah kalah madu manis. Udah selesai, rakyat dikasih empedu. Insyaallah nanti kita lanjutkan kembali bagaimana kemudian iman dan tauhid harus kita jaga dan kita pelihara setelah yang satu ini. Rahman ya Rahman,
Ibu bapak, saudara-saudara, para pemirsa di mana saja Anda berada. Jadi jelaslah dalam Quran sudah dinyatakan bahwa tiap manusia diambil perjanjiannya terhadap tauhid pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua manusia mengakui dan bersaksi atas perjanjian tersebut. Nanti di akhirat tidak ada seorang manusia pun yang kemudian dengan berbagai macam alasan mengingkari perjanjian tersebut. Setiap kita sudah diambil perjanjiannya, maka di akhirat kita sudah tidak akan bisa lagi berkelit memperbanyak alasan. Kenapa? Karena waktu masih di alam ruh, kita semua sudah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika di akhirat nanti, di sidang setiap manusia, maka tidak ada lagi alasan-alasan manusia yang mengatakan bahwa saya belum pernah mengenalmu ya Allah. Saya belum tahu utusanmu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi alasan-alasan seperti ini. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita. Tadi saya katakan bahwa kita bersyukur dilahirkan dari orang-orang tua yang muslim dan muslimah. Kita pun beragama Islam. Lahir di negara Indonesia, negara yang mayoritas beragama Islam. Karena itu nilai iman, nilai tauhid ini harus terus dijaga. Jangan sampai cuma sekedar bibir kita mentauhidkan Allah, tapi hati dan perbuatan kita malah menyembah kepada yang selain Allah. Awas, tauhid, iman, keesaan Allah ini lawannya dengan kufur. Jangan sampai mulut kita cuma mengucapkan beriman kepada Allah, mengesahkan Allah, tapi hati dan perbuatan kita malah menyembah ke yang lain. Sebab dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah adalah dosa yang menyekutukannya, bukan mengesahkannya. Kebalikan nih. Dosa yang tidak diampuni oleh Allah adalah dosa yang menyekutukannya. Karena itu jangan sampai terjebak. Mulut kita, hati kita, dan perbuatan kita konsekuensi dari perjanjian kita dengan Allah, yaitu mengesahkannya. Mulut, hati, dan perbuatan harus sama dengan perjanjian kita soal beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya katakan dosa yang tidak terampuni adalah dosa yang menyekutukan. Menyebabkan kita menjadi manusia-manusia yang musyrik. Na'udzubillah min. Karenanya agar kita tidak terjebak dan terus mentauhidkan Allah dan tidak terjebak kepada kemusyrikan, mesti tahu dulu, ada musyrik yang bersifat khafi, ada musyrik yang zohri. Ini soal mengesahkan Allah, lawannya syirik, menyekutukan Allah. Syirik itu ada dua, jangan sampai kita terjebak nih. Syirik zohri dan syirik khafi. Apa syirik zohri? Syirik yang terang-terangan. Nah, kalau syirik yang terang-terangan, insya Allah kita nggak bakalan nyembah gunung, itu syirik tuh. Menduakan Allah, bukan mengesahkannya, ini dosa besar. Nyembah pohon, bukan mengesahkan Allah. Nyembah batu, itu syirik zohri. Insya Allah kita nggak bakalan terjebak ke situ. Tapi jujur saja kita nih yang tadi saya katakan mulutnya beriman, hatinya belum, tindakannya juga menggambarkan ke situ. Kita sering terjebak kepada syirik khafi. Apa syirik khafi?
Syirik yang tersembunyi, terselubung, samar-samar. Nih awas, ini bukan mengesahkan Allah. Ini menyekutukan. Karena itu di luar perjanjian kita kepada Allah. Ini masuknya kita ingkar janji. Padahal ketika di alam roh, ketika di rahim, kita sudah menyatakan Allah itu esa. Tapi perbuatan kita, hati kita terjebak kepada syirik khafi. Syirik yang samar-samar. Contoh, saya habis miara burung perkutut, dagangan bahan saya lancar. Awas, hati-hati nih, Cipadu kan terkenal bahan. Bener ya? Hati-hati nih, masuk kategori syirik khafi. Allah paling marah. Sebab itu kita mengingkari janji kita. Kita mentauhidkan Allah, tapi hati dan perbuatannya malah menyekutukannya, syirik khafi. Hati-hati. Contoh lain. Ini contoh menyekutukan Allah. Walaupun mulut mengesahkan, tapi tindakan dan perbuatannya kita sering terjebak syirik khafi. Hati-hati sebab itu. Misalnya, saya nih habis pakai cincin ini nih, jangan perawan. Nenek-nenek ngeliatin lemes nenek-nenek. Ya, nenek-nenek buat apaan nenek-nenek? Ini syirik khafi. Itu yang tadi Mas Ali sampaikan. Kita janji tapi kita ngingkari. Dengan apa? Dengan lisan, dengan hati, dan dengan perbuatan. Karena itu konsekuensi dari perjanjian kita mengesahkan Allah. Ikuti perintahnya, kerjakan perintahnya, jauhi larangan-larangannya. Perintahnya apa? Sudah jelas. Menjaga nilai-nilai iman dengan mentauhidkan Allah dan memperbanyak amal ibadah. Inilah nilai iman, inilah konsekuensi dari perjanjian kita kepada Allah untuk mengesahkannya. Artinya semua perintah Allah kita kerjakan, larangannya kita jauhi. Maka perjanjian kita insya Allah tidak akan kita khianati. Kerjakan perintahnya, ini bagian dari beriman kepada Allah. Jauhi larangannya, ini bagian dari perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, Ibu, saudara-saudara, para pemirsa di mana saja Anda berada. Karena itu bersyukur kita kepada Allah dengan nikmat hidayah yang begini besar. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kehidupan kita di dunia, lebih-lebih di akhirat, kecuali nilai-nilai tauhid, nilai-nilai akidah, nilai-nilai iman. Yang ketika di alam rahim, di alam ruh, kita sudah mengadakan perjanjian kepada Allah. Itulah yang menyelamatkan kehidupan kita dari dunia, lebih-lebih akhirat nanti. Saya yakin insya Allah yang di sini ini hadir imannya mantap. Amin. Akidahnya kuat. Agamanya tidak akan tergoyahkan. Dan mudah-mudahan yang hadir di sini maupun yang menyaksikan di rumah, insya Allah semuanya rombongan selamat, bahagia dunia dan akhirat karena tauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, Ibu, saudara-saudara, inilah sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita. Nilai iman. Tidak lain dan tidak bukan nilai-nilai keyakinan. Karena itu harus dijaga. Iman yang tertanam di dalam hati sanubari harus dirawat. Apapun resikonya. Jangan sampai iman terlepas dari dalam dada kita. Bersyukur, saya katakan sekali lagi, bahwa kita dilahirkan sudah dalam keadaan menjadi muslim atau muslimah. Tinggal bagaimana kemudian kita jangan sampai menjadi hamba yang ingkar janji terhadap pengesaan Allah dengan segala macam konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Memperbanyak amal ibadah dan menjauhi larangannya.
Bapak, Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan. Karenanya nilai iman ini penting dalam kehidupan. Jelas agama mengajarkan kita nilai-nilai iman ini supaya kita selamat, bahagia, bukan cuma sekedar hidup di alam dunia, tapi juga lebih-lebih yang abadi, hidup di alam akhirat. Kehidupan kita dimulai dari alam roh, alam rahim, alam barzah, alam mahsar. Dan di alam mahsar itulah kehidupan yang abadi, yang dipertanggungjawabkan dari nilai-nilai iman yang sudah diambil janji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Mas Ali. Terima kasih Kiai, Masya Allah. Baik, ini pelajaran yang sangat luar biasa buat kita semuanya. Ini na'udzubillah min zalik ya. Apabila kita berani ingkar janji kepada Allah, apalagi artinya kita bakalan mudah ingkar janji kepada makhluk. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita terjauhkan dari hal ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah nanti kita akan masuk ke dalam subtema kita yang selanjutnya. Jangan mudah mengumbar janji. Yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita, Ustazah Lulung Mumtaz. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi washabi ajma'in amma. Nah, semangat amma. Begitu cakep. Alhamdulillah, barakallah untuk semuanya yang sudah sama-sama kita ngaji bareng di sini, tentunya di Cahaya Hati Indonesia. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dalam urusan kita, sakinah dalam keluarga kita, kesolehan pada anak-anak kita, dan mudah-mudahan diberkahi dalam kehidupan kita. Amin ya robbal. Nah, apa kabar nih bunda-bunda solehah? Baik? Udah pada mandi? Udah masak? Ntar makan apa pulang dari sini? Aduh ibu-ibu CCM cantik-cantik manja. Juga ayahanda tercinta yang GGS ganteng-ganteng soleh, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Hari ini kita lagi ngomongin diri kita sendiri ya. Soalnya kadang-kadang pemirsa kita suka banyak janji. Janji sama orang tua, janji sama diri sendiri aja kadang-kadang suka yang namanya hilang. Janji ntar malam mau sholat tahajud ketiduran. Ya gak sih? Janji melulu, niat melulu. Toh kalau dibilang kok niat doang, kan niat aja udah dapat pahala. Itu mah namanya males.
Itu namanya mager, males gerak. Do you understand? Iya, bersama kita di Cahaya Hati Indonesia, pemirsa Cahaya Hati yang dirahmati Allah. Di dalam surat tadi yang dinyatakan oleh Qori'ah kita, bahwasanya dalam surat An-Nahl yang dibaca, penuhilah janji-janjimu. Jangan cuman janji, tapi ternyata cuman obral janji, tapi enggak ditepatin. Na'udzubillahimin. Dari mulai janji yang seringan-ringannya sampai janji yang seberat-beratnya. Mungkin yang ringan kayak tadi, ntar mau ini kalau ada orang lewat tukang minta-minta mau ngasih, lupa. Makanya gak usah pakai janji, apalagi janji yang paling berat tuh ya. Pokoknya nanti kalau aku sudah berhasil, aku akan yang namanya panggil anak yatim santunan. Lupa. Nanti kalau suami aku pulang dari kantor, aku cium tangan, boro-boro. Malah ngomel. Na'udzubillahimin. Jadi di dalam surat Al-Isra pun dinyatakan dalam ayat 34. Aufu bil ahdi. Penuhilah janji-janji kita. Karena apa? Innal ahda kana mas'ula. Sesungguhnya janji-janji kita semua tuh janji yang ringan, janji yang berat. Pasti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu. Malu ya, kita malu sama merpati. Katanya merpati tak pernah ingkar janji. Masa kita janji doang? Apa tuh? Ada nih Bu ya nih julid. Seorang anak. Pokoknya mah nanti ya mah ya, kalau aku sudah menikah tiap bulan aku kasih deh mama 5 juta. Udah nikah boro-boro 5 juta. Gocap juga kagak. Akhirnya apa tuh anak? Hidupnya susah. Kenapa? Cuman janji ya sama orang tuanya. Belum lagi nazar, banyak nazarnya. Ada Bu yang nazar kayak gitu Bu? Ternyata pemirsa, ketika orang itu berjanji, itu adalah tanda keimanan. Dalam surat Al-Maidah ayat 1, ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Allah ngapain sih mentang-mentang suara kita yang gak cakep dia? Oh dia jadi Allahin, kita kagak. Ngomel kita ya pemirsa, astagfirullahaladzim. Wahai orang-orang beriman, penuhilah janji-janjimu, akad-akadmu. Yang janji menikah bagaimana? Mau setia enggak? Setia. Seorang ibu janji sama anaknya. Dan kita nih sama temen jangan yang namanya suka ngumbar janji. Tak datang enggak ke acara pengajian? Insya Allah. Kagak datang. Pokoknya ntar kalau ngaji gue yang sediain air. Terus ntar yang mana lagi? Yang sediain kue gue. Boro-boro orangnya datang kuenya juga kagak datang. Ada kayak gitu? Kasihan Bu. Akhirnya tuh ngaji bubar. Cuman gara-gara gak ada yang bawa air emang gak bawa minuman. Gak bawa makanan. Nauzubillahimin. Pokoknya nanti aku janji. Kalau pas kita pengajian nih ya. Gitu ya sama emak. Pakai seragam ya kan. Semuanya seragamnya seragam army. Ibu mau ngaji apa mau latihan baris? Jadi mudah-mudahan dalam surat yang tadi dibicarakan oleh Qori'ah kita yang cantik jelita cetar membahana. Mungil-mungil gimana gitu ya. Tapi suaranya dahsyat ya. Semoga bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang pertama janji pada diri sendiri. Jangan pernah ngumbar janji apalagi masalah ibadah. Pokoknya aku akan baca 1 juz hari ini. 1 halaman. Masih mending kan Bu? Iya sih, tapi makanya jangan yang tinggi-tinggi kalau janji. Biar kata sedikit tapi continue. Kamu janji ya ibadah hari ini yang ngaji? Iya. Berapa juz? Salaman aja ya Bu ya. Ya udah gak apa-apa. Daripada cuma 1 ayat. Aku janji 1 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sadaqallahul azim. Kok cuma 1 ayat? Kan janjinya cuma 1 ayat. Kalau ngaji pengennya dikit. Kalau duit pengen banyak. Siapa tuh? Ibu-ibu. Yang arisan siapa? Ibu-ibu. Yang bayar? Bapaknya. Yang narik? Ibunya. Pas narik bapaknya dikasih nggak? Janjinya kalau habis arisan dikasih. Udah dapat duitnya habis. Ya Allah Bu, kasihan Bu bapaknya. Nih bapak juga kasihan ibunya kalau nggak dikasih duit arisan. Meja makan kosong. Pas buka ya kagak ada makanannya. Bu, Bu, kalau aku panggil Bu, iya gitu ya. Bu, ibu-ibu, iya, ibu-ibu. Nah, ibu-ibu mau kalau dia kayak gitu cepet dia gitu.
Kalau bapak-bapak pasti sepi, Pak. Oh, sepi kan? Bapak-bapak itu nggak ada yang namanya suaranya. Dia sedikit bicara, banyak bekerja. Kalau emak-emak ya kan, banyak bekerja, banyak bicara. Bapak nih ya udah janji juga mau beliin kita ini itu. Atau kagak, nggak mau bikin teh manis, dibikinin juga. Ibu-ibu gitu tuh, pemirsa cahaya hati yang dirahmati Allah. Janji pada diri sendiri, ketika nazar pun jangan sembarangan nazar. Pokoknya nanti kalau misal aku lulus, aku janji aku akan keliling nih lapangan 7 kali. Waduh, ternyata cuacanya panas. Kagak jadi dia keliling. Pas keliling dia pakai payung, cuk. Udah kayak pangeran atau princess ya kan. Ya Allah, maka janjilah yang ringan. Bahkan para ulama mengatakan ketika kita berbohong pun dengan seekor binatang sudah tidak bisa diberi yang namanya amanah sebagai ahli hadis. Suatu hari Imam Bukhari pernah melihat seseorang ya ketika dia juga salah seorang ahli hadis, dia ngebohongin 1 ekor kambing. Dia ambil tuh yang namanya bahasa kita mah rumput, dia giniin tuh kambing. Cuk gitu kan. Pas tuh kambing masuk kandang kagak dikasih tuh si rumputnya. Berarti kan dia ngebohongin siapa? Ngebohongin kambing. Bagaimana ngebohongin manusia? Maka para ulama mengatakan kalau dia bohong sama kambing, dia mau kasih tuh yang namanya rumput kagak jadi, maka ketika dia bicara tidak dijadikan sahih hadisnya. Bagaimana kita Bu? Banyak kan janji. Janji pengen pakai jilbab ya kan, mak-mak. Pokoknya kalau gue ngaji di Al-Muhajirin, gue pakai jilbab. Pakainya ngaji doang. Ini tukang sayur kagak ada jilbabnya. Pas negur saya, Bu saja. Siapa ya? Saya yang Al-Muhajirin. Oh kok yang di sana pakai jilbab? Sini enggak, ngaji doang Bu. Itu di sono, di sini mah soleh semua. Amin ya robbal. Itu janji yang pertama adalah aufu bil uqud dalam surat Al-Maidah. Orang beriman memenuhi janjinya. Yang kedua, karena apa? Janji baik kecil maupun besar diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, moto aja apa moto banget? Pak, sehat. Ini pulang dari sini janjinya mau kemana sama bininya? Mau jalan-jalan. Ajaklah jalan-jalan. Kasihan mak-emak ya kan. Udah pakai alis jadi lempeng-lempengin ya kan. Kagak jadi diajak, ya Allah sian deh loh. Dan yang ketiga adalah janji dalam kita bergaul kepada teman-teman kita. Ingat ketika bergaul pun jangan sampai kita nggak minta maaf. Nanti janji datangnya jam 2, iya datangnya jam 5. Orang ngaji jam 2 datang jam 5 udah bubar Ibu. Itu juga dapat memperkeruh namanya pertemanan. Ntar aku janji deh ngajar privatnya jam sekian. Gak taunya datangnya jam 7, janji jam 5. Lah anaknya udah 2 jam nungguin molor. Ada kayak begitu? Zaman sekarang kadang-kadang gitu pemirsa. Zaman dulu kita nungguin guru, sekarang guru nungguin jemaah. Ada yang kayak begitu. Janjinya, ngajinya on time. Nyata jemaahnya banyakan dandan. Bibir merahnya peletot-peletot. Nauzubillahimin. Bunda, ayahanda, maaf nih bukan ngajarin. Anggap aja anaknya lagi muhadoroh. Anaknya lagi muhadoh. Oh iya bener ya janji itu emang harus ditepati. Apalagi yang namanya janji ini sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Sejak zaman Nabi Yakub sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Janji itu tidak bisa diingkari. Mau nggak Bu kalau kita janji akhirnya apa kata Allah? Barang siapa yang berjanji kepada dirinya sendiri, kepada orang lain, kemudian dia ingkar, maka dia tidak akan dapat pertolongan Allah. Tuh, perasaan tuh hidup gue nggak pernah ditolong sama Allah. Introspeksi diri, ada janji nggak yang nggak ditepatin? Dalam surat Al-Baqarah ayat 270. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nazartum min nazrin. Apapun yang kamu belanjakan dari infakmu, apapun yang kamu janjikan dari nazarmu, jika kamu tidak melaksanakannya, maka Allah tidak akan menolong orang-orang yang zalim. Jadi kalau hidup kita banyak susahnya, merasa nggak ditolong sama Allah, merasa namanya sempit, mikir. Janjinya ditepatin belum? Hah? Janji orang tua kepada anaknya, anak kepada orang tua, ya kan, kepada teman, kepada guru ngaji, kepada tetangga, kepada saudara, kepada ipar, gimana?
Marah saya jadinya. Sabar, sabar, sabar. Pemirsa, cahaya hati yang dirahmati Allah, kita sama-sama berdoa kepada Allah. Semoga apapun janji kita, mungkin yang terlupa, mungkin yang gak sengaja, semoga Allah ampuni. Ya kan? Janji pokoknya nih kalau puasa yang kemarin tuh hilang tuh, belum dikodok, gue mau kodok. Undangan makan melulu. Lupa deh tuh mah janjinya bayar puasa. Belum lagi bayar pidyah, belum lagi bayar utang. Ya Allah, utang jilbab tuh ya udah lunas belum tuh ya? Ya kan? JP, jilbab pink, udah lunas belum? Terus kata ketuanya GSGL, apa? Gue suka gaya lo. Gaya sih gaya, belum lunas, janjinya mau bayar utang. Apaan itu? Malu, kita malu. Ngaji baru 1 juz ya kan, ngutangnya ya Allah 1 lusin jilbab. Jangan sampai ya Pak. Ada kayak gitu Pak, bininya begitu Pak? Gak ada Pak ya di sono. Mudah-mudahan barokallah buat Bunda Soliha, ayahanda tercinta ya. Terutama ya di Cahaya Hati Indonesia. Kita terus sama-sama belajar, bisa menepati janji kepada Allah, kepada Rasul, kepada keluarga, kepada anak-anak, kepada teman. Apalagi janji pun jangan sembarangan pakai nama-nama Allah. Bener datang ntar ya, insya Allah beres. Kagak datang. Insya Allah datang apa enggak nih Bu kalau zaman sekarang? Kenapa sih? Kalau emang enggak bilang aja, maaf gue gak bisa datang, maaf gitu loh. Gak usah pakai insya Allah ya iya. Padahal mah gue gak datang tuh. Di mukanya insya Allah ibu, iya. Bohong aja sih. Nauzubillahimin. Nah mungkin nih ibu-ibu penasaran nih. Pengen nanya gitu ya, kali gitu mau nanya. Siapa yang mau nanya Bunda-Bunda Soliha? Ayo atau ayahanda? Ada Bunda, silakan Bunda sayang. Bunda sama yang Koriah mirip-mirip ya. Cantik dua-duanya. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titi Sujono. Titi Sujono. Saya ingin bertanya Ustazah pagi ini. Bagaimana Ustazah bila kita suka mengumbar janji. Sementara Allah sebagai jaminannya. Seperti demi Allah saya akan membayar hutang-hutang itu. Nah gitu aja. Itu siapa yang Sekian ngutang saja. Bu? Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya gitu ya Bunda ya, kita ngutang, ditagih, tahu nggak pemirsa? Kadang-kadang nih yang ngutang sama yang ngutangin galakan yang ngutang. Kita tagih sampai-sampai yang nagih ngomong gini, Bu dosa nggak sih Bu kalau aku nagih? Ya kagak lah, kan duit ibu ngapa jadi ibu yang merasa berdosa? Yang dosa itu yang ngutang, yang pakai demi Allah nanti saya bayar, kagak bayar ternyata. Ingat pemirsa dalam surat Al-Ma'idah ayat 89. Yang namanya sumpah itu ada 3 macam. Pertama sumpah namanya sumpah munakot. Sumpah untuk mengikat bahwasanya benar nih aku akan demi Allah akan membayar. Itu benar, itu cakep. Tapi, mau tahu nggak? Aduh Bapak kaget ya. Kata orang dulu bangun-bangun makan nasi sama garam. Susah amat pakai garam. Bangun-bangun makan nasi pakai rendang begitu. Garam lagi. Bagaimana hukumnya ketika kita mengucapkan janji demi Allah? Itu namanya sumpah gomus. Apa sumpah gomus? Kalau udah pakai demi Allah kemudian ingkar janji maka dia wajib ngasih makan 10 orang miskin. Karena apa? Udah pakai nama Allah. Apalagi kalau kita pakai nama selain Allah. Demi Rasulullah, demi ibu bapakku, itu gak boleh. Itu namanya kufur. Tapi kan aku pakai demi Allah Bu. Demi Allah tapi ingkar. Allah itu dibawa untuk kebenaran, bukan untuk bohong-bohong. Apa itu? Kata ibu, kok gue yang dimarahin? Tenang Bu, kita marah sama orang yang seperti itu. Jadi namanya sumpah gomu, sumpah palsu. Ada sumpah munakot. Dan juga ada sumpah yang tadi harus bayar kafarat. Jadi gak boleh sembarangan bersumpah. Demi Allah aku cinta padamu. Nongol orangnya. Gak boleh. Gak boleh. Bener Ustazah, bener banget ya. Tapi tadi yang sebenarnya aneh garis bawahin yang berasa banget itu yang masalah arisan. Ya Pak ya? Arisan udah 3. Pagi ada sama RT sono sama pengajian sini. Ya udah sih Pak bayarin, ngapa sih pelit amat sama bini sendiri, entah kalau misalnya dapat juga saya bagi gitu kan bilangnya kan.
Ternyata Iya, pas udah gitu, itu yang ono udah keluar kemarin. Kok kita kagak dibagi? Ya ntar yang ono aja. Yang ono keluar kagak dibagi juga. janji Masya lagi. Allah, jadi lagi, arisan lagi yang lain lagi, kita lagi yang bayar ya. Jadi curhat. Curhat ya. Mudah-mudahan berkah ya. Masya Allah, terima kasih Ustazah. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah, semakin banyak ilmu yang kita dapatkan tentang janji. Dan yang jelas kita tidak boleh sembarangan dalam berjanji ya. Ini luar biasa nih PR buat kita semuanya. Baik, nanti kita akan bertemu dengan guru kita yang dimuliakan oleh Allah, Ustadz Bendri Jais Syurahman. Beliau akan menyampaikan kepada kita tentang janji dalam rumah tangga. Ini dia ya. Tapi jangan kemana-mana, kita akan ketemu dengan Citra dulu ya. Assalamualaikum Citra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan alias Zainal, Masya Allah ya. Alhamdulillah kita hari ini diberi kesempatan untuk mendengarkan banyak tausiah. Ada satu quotes pemirsa yang saya ingat, kalau iman itu ibaratkan sebuah bunga yang harus selalu disiram. Sama juga hari ini Alhamdulillah Anda bisa menyaksikan cahaya hati Indonesia, menyirami keimanannya, disempatkan juga dengan keluarga. Dan satu lagi nih yang harus disempatkan, untuk disiram terus moodnya dengan mood booster yang satu ini, yaitu luwak white coffee pastinya. Bersama saya Citra Anggia, saya akan memberikan satu hal yang manis, yaitu luwak tarik Malaka. Luwak tarik Malaka ini adalah produk terbaru dari luwak white coffee yang dilengkapi dengan 100% gula aren dan juga dilengkapi dengan susu kental manis goldnya. Mau ngerasain susu pertama, ini susu kopi susu kekinian pertama di Indonesia. Ini dia langsung. Assalamualaikum Mbak Rita. Waalaikumsalam Mbak Citra. Mbak Rita, tolong dong dikasih tahu ke pemirsa juga caranya bikin luwak tarik Malaka itu kayak gimana sih? Sambil saya juga mau menikmati lagi, aduh lagi cerah-cerahnya begini kayaknya pas banget yang seger-seger Oh ya. iya Mbak, pas banget nih, boleh banget Mbak. Nih dengan senang hati ya Mbak, saya kasih tahu cara penyajiannya. Nih saset luwak tarik Malakanya. Nah ini ada kopinya. Oh, Ya, tuh nih, Mbak, seru ya. banget coba ya untuk siang ini ya tuh. Ya, Pada masukkan semuanya kopinya. pengen minum kopi susu kekinian. Kekinian, betul. Nah, kasih air panas secukupnya aja ya Aha. Mbak. Mm-mm. Nah, Masya Allah, oke. makin gak sabar deh. Ya, aduk. Diaduk. Nah biar seger, Aha. tambahkan es batu Mbak. Oke, Ya, baiklah. Es oke. batunya sesuai selera ya. Sesuai mau selera sedikit, aja Mbak. mau banyak, terserah oke. aja. Nah, Aduh, nggak sabar nih. iya. Panas-panas begini, Iya, seger, tidak perlu benar. ngantri lagi ke kafe Mbak nih. Nah benar, dan informasi juga untuk Anda pemirsa, luwak white coffee ini halal dan nyaman di lambung pastinya. Ya, betul sekali Mbak. Nah, Ini yang jangan terakhir lupa adalah susu kental manis manisnya. goldnya. Bisa sebagai topping juga ya Mbak. Mhm. Sesuai selera juga, boleh Ya. diaduk juga. Oke, nah luwak tarik Malaka siap diminum Mbak. Alhamdulillah, Silakan. saya coba ya. Terima kasih Mbak Rita. Ya. Bismillah. Masya Allah, seger banget pemirsa. Untuk Anda ya, saya ingatkan jangan lupa mencoba kopi susu kekinian pertama di Indonesia, luwak tarik Malaka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Pemirsa di rumah, penikmat tayangan Cahaya Hati, iNews TV, serta jamaah yang hadir dalam majelis ini, ibu-ibu dan juga bapak-bapak, serta para anak-anak, teman-teman cilik yang meramaikan majelis kita di pagi dan siang hari ini. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Pengen masuk surga nggak Bu? Enakan masuk surga apa masuk TV? Masuk surga ya. Pengennya sekarang apa nanti? Besok. Ya, kapan? 2 hari lagi. Katanya pengen masuk surga Pak. Ditawarin hari ini mau? Enggak mau. Besok? Enggak mau juga. Kapan coba? Pengennya kapan? Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah. Kita diberi banyak nikmat oleh Allah. Dan salah satunya mau hadir dalam majelis yang sejatinya membuat kita belajar banyak tentang agama Islam. Khususnya bagaimana mengingat bagaimana janji waktu awal nikah. Buat yang bapak-bapaknya nih, seorang laki-laki barulah disebut pemberani justru setelah nikah. Kenapa? Karena nikahlah bukti bahwa dia berani mengambil janji yang sangat berat di sisi Allah. Makanya jangan percaya nih, kasih tahu sama anak kita, jangan percaya sama laki-laki yang cuman bisa ngerayu. Lelaki pemberani bukannya mengatakan belahlah dada abang. Apa yang mau dibelah? Emang tukang sop iga bilangin. Lelaki pemberani bukannya mengatakan mendaki gunung, seberangi lembah, sungai, mengalir indah ke samudera. Itu ninja Hattori kata orang. Lelaki pemberani dalam Islam yang berani mengatakan cuma 3 kata, saya terima nikahnya. Nah ingat tuh Pak, makanya alhamdulillah bapak-bapak di sini saya lihat mukanya insya Allah udah pada nikah, berarti laki-laki yang pemberani ya. Bahkan kalau ditantang sekali lagi berani Pak. Nah, jangan, nekat namanya Bu ya. Saat seorang menikah, Allah menyebut janjinya seperti yang disebutkan dalam firman Allah sebagai mitsaqon ghalidha, surat An-Nisa ayat 21. Wa akhadna minkum mitsaqon ghalidha. Dan kami dan wanita istri-istrimu mengambil perjanjian dari dirimu dengan ikatan yang kokoh. Perjanjian yang kokoh. Menariknya mitsaqon ghalidha juga disebutkan oleh Allah di ayat yang lain. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 7. Allah menyebutkan antara Nabi dengan Allah punya perjanjian. Wa akhadna minhum mitsaqon ghalidha. Dan kami mengambil perjanjian dari mereka para nabi dengan ikatan yang kokoh. Jadi Nabi sama Allah punya perjanjian sama seperti suami dan istri, namanya mitsaqon ghalidha. Ternyata di ayat yang lain, surat An-Nisa 154, Allah juga menyebut perjanjian antara dirinya dengan Bani Israel alias Yahudi dengan sebutan mitsaqon ghalidha. Dalam surat An-Nisa 154, wa akhadna minhum mitsaqon ghalidha. Kami mengambil perjanjian dari Bani Israel dengan ikatan yang kokoh. Itu tandanya apa? Bahwa ada 3 makna perjanjian di sini. Nabi dengan Allah, Bani Israel dengan Allah, dan suami istri. Apa hubungannya dari 3 hal ini dengan konsep pernikahan? Nabi dan Allah punya perjanjian. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 7. Menandakan ini contoh perjanjian yang ditepati. Perjanjian yang ditepati dicontohkan oleh Nabi karena Nabi nggak pernah berkhianat. Nabi nggak pernah berkhianat. Nabi nggak bisa diiming-imingin. Setelah jamaahnya banyak jual produk, enggak.
Nabi nggak ada niat satupun untuk dunia. Nabi nggak kepikiran untuk jual agama untuk kepentingan materi, enggak. Diiming-imingin nggak bisa. Bahkan ada seorang raja di zaman Nabi Yahya mengiming-imingi waktu dia ingin menikah dengan keponakannya, dia membujuk bertanya kepada Nabi Yahya, "Wahai Yahya, saya mencintai keponakan saya, boleh nggak saya nikahi keponakan saya?" Maka Nabi Yahya mengatakan haram. Paman keponakan mahram, nggak boleh nikah. Kemudian nggak berhenti, lewat jalan belakang, diiming-imingi, "Yahya boleh nggak? Bisa nggak kami menikah? Tolong cari dalilnya, kali aja ada yang kececer." Ya, dia pikir Nabi Yahya bisa disogok. Nggak bisa, Nabi itu nggak mungkin berkhianat. Apa yang terjadi? Maka Nabi Yahya pun kekeh dalam pendiriannya, akhirnya dibunuh. Itu Nabi menjaga mitsaqon ghalidha. Bagaimana dengan perjanjian antara Bani Israel dengan Allah dalam surat An-Nisa 154? Ini contoh perjanjian yang dikhianati. Bahwa Bani Israel seringkali berkhianat. Allah meminta supaya Bani Israel jangan mancing di hari Sabtu. Haram hukumnya. Dia pinter, jalannya dipasang dari Jumat. Begitu diprotes, kan gak boleh mancing dari Sabtu. Lah kan kita masangnya dari Jumat. Ini orang yang ngakal-ngakalin dalil kayak gitu. Wala taqrabu zina, jangan kamu dekati zina. Dia bilang apa? Kan saya bukan deketin, udah zina saya mah. Yang gak boleh kan deketin. Lah ini orang yang ngaco. Hendaklah wanita melukkan jilbab sampai dadanya. Dia ngeles, jilbab sampai dada, berarti bawahnya boleh telanjang. Lah. Yang kayak gini, ini karakter dari Yahudi. Yahudi berkhianat. Dia berbuat perjanjian, dia batalin sendiri. Maka Allah melaknatnya, itulah ciri orang Yahudi. Terus apa hubungannya dengan nikah? Ini penting buat para laki-laki dan para wanita, suami dan istri. Ketika seseorang menikah terikat dengan mitsaqon ghalidha, siapa yang setia menjaga ikatan nikahnya? Enggak main-main, matanya enggak jelalatan. Dia jaga perasaan pasangannya, maka dia akan mulia layaknya Nabi. Sebaliknya, ketika sudah nikah, sudah punya pasangan, matanya jelalatan, WA sembarangan lawan jenis, bahkan tebar rayuan, maka dia terhina seperti Yahudi. Karena yang suka berkhianat, yaitu adalah Yahudi. Maka disinilah pentingnya kita, bagaimana setelah orang nikah terikat dengan perjanjian. Jaga perasaan pasangan kita. Bukan sekedar berpikir, kan boleh Ustadz, tapi ingat istri kita nggak suka. WA sembarangan perempuan, hati-hati Pak. Handphone itu boleh nggak dilihat sama istri? Boleh. Suami istri ini dalam Quran disebutkan adalah hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka ibarat pakaian bagi kamu, kamu ibarat pakaian bagi mereka. Itu tandanya sama-sama kita pakaian saling nutupin. Bukan artinya kamu menutupi dari saya. Saya udah ngeliat aurat kamu, kamu ngeliat aurat saya. Makanya handphone gak usah diprotek-protek. Makanya hati-hati. Kalau suami memprotek handphonenya kemungkinan 3. Pertama, dia anggota intelijen. Nah, itu gak apa-apa. Kan rahasia negara. Yang kedua, dia poligami. Boleh gak? Boleh. Dan dia gak boleh membuka aib istri pertama ke aib kedua. Makanya diprotek handphonenya. Dan yang ketiga, kemungkinan besar malah ini selingkuh. Waliyahuzubillah. Ingat, maaf nih kalau tersinggung. Selingkuh bermula dari handphone yang diprotek dan pesan yang dihapus. Hati-hati. Makanya nyantai aja. Handphone kalau dilihat sama istrinya gak usah. Ya Allah dibaca, ya Allah dibaca, ya Allah dibaca gitu. Panik kayak gitu biarin aja, baca gitu ya. Kebetulan handphonenya ada 5. Wah, yang kasih handphonenya 1, pinter dia. Nggak usah panik, biasa aja kelihatan. Maka disinilah kesetiaan itu berujung kepada yang namanya kemuliaan. Memperlakukan pasangan berujung pada kemuliaan. Ibu, kalau ibu memuliakan suami pada saat suami nggak ada, itulah wanita yang disebut wanita yang taat, wanita solehah. Nggak ada suami, ada laki-laki lain datang, teman SMA. Ibu mengatakan, maaf ya, walaupun dulu pernah akrab, sorry gue udah punya suami.
Gue terikat pernikahan. Dulu kita pernah janjian ya. Hujan-hujanan bareng sampai pilek. Ya. Kan ingus gue pernah netes di baju lu. Udah gak usah dibahas lagi. Maaf gue ada punya suami. Jangan sampai kita lupa udah terikat perjanjian. Yang berkhianat maka maaf dia terhina seperti Yahudi. Ini penting agar jangan kita menyepelekan urusan nikah. Makanya Abdullah bin Mubarak menceritakan kisah pernikahan kawannya. Kawannya ini masih jomblo. Dia mau nikah, ketemu salah seorang syekh. Syekhnya ini dikenal luar biasa solehnya, istrinya juga wanita soleha. Dia bilang, wahai syekh boleh nggak saya menikah dengan putri anda? Saya dengar anda punya seorang putri yang soleha, saya ingin menikah dengan putri anda. Kata syekhnya, udah ngelihat putri saya belum? Belum. Waduh, bener nih nggak usah lihat, nggak usah. Yang jelas saya ngelihat anda dan istri sudah pasti anaknya wanita soleha. Maka mereka pun akad nikah. Ya, karena akad nikah dalam fikih disebut al-aqdu minar rajulain, akad dua orang laki-laki. Sah nggak? Sah, walaupun anak gadisnya nggak ada. Karena bapaknya menikahkan. Ada saksi, ada wali, ada mahar, ada ijab, ada qabul. Ada calon pengantinnya juga. Nah, setelah itu langsung disuruh tuh masuk kamar. Anakku sudah nunggu dalam. Berdebar-debar si lelaki ini, Bu. Begitu dia masuk kamar, ada wanita memunggungi dia, membelakangi dia, ngucapin salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begitu dia mendekati wanita ini, begitu wanita ini membalikkan badan, sontak dia istighfar. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Ternyata wanita ini buruk rupa. Dia penampilannya gak sesuai. Lelaki ini pun memejamkan matanya, beristighfar, kemudian dia tersenyum mengucapkan sebuah kalimat. Maka dia pun menggauli istrinya dengan baik sampai pernikahannya berjalan kurang lebih 25 tahun. Saat itulah dia tiba-tiba sakit sang istri, memanggil suaminya. Wahai suamiku, aku mau ngomong satu hal, tolong engkau jawab pertanyaanku dengan jujur. Iya, ada apa istriku? Ingat, aku ingin menjawab dan tolong jangan kau berdusta. Aku khawatir kalau ajalku tiba-tiba datang, aku penasaran dengan jawaban dari kamu. Apa? Malam saat engkau mendatangiku, malam pengantin itu, aku lihat engkau kaget dengan penampilanku. Wajahmu sepertinya tidak suka denganku. Dan engkau kaget karena aku tidak seperti yang kau bayangkan. Aku tidak secantik yang kau bayangkan. Tapi yang aku heran, kenapa engkau terus berusaha menggauliku dengan baik. Seumur-umur pernikahan gak pernah berkata kasar. Gak pernah menyakiti aku, gak pernah ngancem poligami. Engkau selalu berusaha untuk setia kepadaku. Padahal engkau boleh saja menikah lagi. Disitulah lelaki ini mengatakan, wahai istriku, sejatinya katanya, saat aku menikah denganmu, aku bukan berjanji kepada bapakmu, tapi aku berjanji kepada Tuhanku. Di mana ketika engkau mengingatkan aku kepada Tuhanku, aku selalu mengingat untuk menjaga perasaanmu. Sekiranya aku nikah lagi boleh, tapi beda kalau yang nikahi yang lain. Karena engkau pasti hancur perasaanmu, maka aku khawatir itu terjadi. Aku gak ingin berkata kasar padamu, karena aku takut dihisap oleh Allah. Karena aku lelaki yang terburuk kepada keluargaku. Karena itulah aku berupaya terus menjaga dirimu, karena aku takut kepada Tuhanku. Disinilah rumus dasar pernikahan. Lelaki yang setia terhadap Tuhannya, dia akan setia menjaga perasaan pasangannya. Maka di sini dasarnya kalau kita mau menikah. Menikah bukan sekedar cinta, maaf, cinta itu naik dan turun. Ya, kalau cinta dasarnya saat cinta ada sama, istri juga gitu. Ada uang abang disayang, nggak ada uang abang dikemplang. Kalau dasarnya cinta, cinta itu kadang lagi membara. Awal-awal nikah bawaannya pengen nempel terus, ya enggak? Tapi setelah nikah, karena itulah jangan main-main dengan yang namanya akad nikah. Kelak akan ditanya dan status kita menjadi mulia justru karena pernikahan. Lelaki terbaik, wanita terbaik dalam Islam yang paling baik di pandang keluarganya. Ibu pengen masuk surga, tanya suami, ridho enggak sama saya? Kalau ridho masuk surga. Insya Allah. Jangan sampai enggak ridho. Ibu nanti meninggal, waliyazubillah kalau duluan. Mau duluan apa suami duluan? Ibu duluan apa suami duluan? Jujur, duluan siapa? Maunya suami duluan. Kalau istri duluan nih, kalau duluan.
Ibu meninggal tiba-tiba suami menangis, ya Allah, dia meninggal ya Allah. Maka ibu tangisan itu kalau jujur menandakan dia sayang sama ibu masuk surga. Tapi kalau begitu ibu meninggal suami malah di belakang, yes. Akhirnya udah gue tunggu-tungguin ya, 2-3 kali stroke masih aja hidup. Jangan sampai begitu ya. Itu tandanya mengevaluasi diri. Gitu juga suami ya, insya Allah gitu. Iya, baik. Ustadz mohon izin, ini ada pertanyaan dari Ed Anggi Tamara. Pertanyaannya adalah, Ustadz, apakah perjanjian pranikah penting untuk dilakukan calon pasangan yang akan menjalankan pernikahan? Masya Allah, sekarang ada tren baru perjanjian pranikah. Satu, perjanjian pranikah itu dasarnya di awal sudah curiga. Kayaknya dia bakalan selingkuh deh nanti. Memang ada sekarang laki yang setia. Kalau awal nikah dasarnya aja udah curiga, nggak ada keyakinan, maka pernikahan itu berdasarnya was-was. Dan setan masuk, alladzina yuwaswisu fi sudurin nas. Maka kalau kita lihat bagaimana para nabi salafus soleh nggak ada perjanjian pranikah. Walaupun maaf para ulama ada yang menghukuminya boleh selama ada keridhaan. Selama misalnya tidak menzolimi, selama tidak ada bodorotnya boleh. Tapi kalau dari sisi bagaimana manfaatnya, maka sejak awal orang sudah merasa resah. Padahal ikatan nikah itu sudah menjadi perjanjian yang tertinggi. Di mana ikatan nikah dihukumi seorang suami menjaga kewajibannya, menjaga hak istrinya. Seorang istri menjaga hak suaminya. Nanti bagaimana dengan anak, bagaimana harta, semua ada. Bahwa dalam Islam diatur kalau kembali kepada hukum Islam. Kalau kembali kepada Islam nggak perlu ada perjanjian pranikah. Karena ingat, tidak mungkin syariat menghinakan dan meremehkan atau menghancurkan seorang suami dan istri. Pernikahan, syariat justru menjaga. Karena tujuan dari syariat adalah hifzun nafs, hifzul akal, hifzul din, hifzul mal dan sebagainya. Intinya dijaga oleh agama kalau sesuai dengan agama. Ya, insya Allah. Iya, baik. Insya Allah kalau udah nikah saling percaya, saling cinta, semuanya nikmat ya. Insya Allah. Jangan sampai di awalnya udah ada niatan yang enggak. Betul. Baik, terima kasih Ustadz. Dan nanti Insya kita akan ketemu lagi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan kemana-mana. Nanti kita akan ketemu lagi dengan para guru-guru kita. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Ya, kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung acara pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita, Kiai Fikri Haikal, Ustazah Lulung, dan Ustadz Bendri Jaisyur Rahman bisa melekat di hati kita dan mengangkat harkat derajat martabat kita di dunia maupun di akhirat. Begitu pulang lebih dekat kita dengan surga. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih juga untuk Ananda Anissa Nurastari. Mudah-mudahan tambah barokah semuanya. Dan nanti kita akan tutup acara ini dengan doa yang akan dipimpin oleh guru kita, Ustadz Bendri. Dan mari sama-sama kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan lupa untuk follow Twitter dan Instagram kita ya. Twitternya di @ci_ainus, dan untuk Instagramnya di Cahaya Hati iNews ya. Dan nanti akan ada sedikit kesimpulan Kiai sebelum kita tutup. Saatnya saya Ali Zainal dan seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih. Insya Allah kita akan ketemu di Cahaya Hati yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudara-saudara, para pemirsa yang saya cintai, kesimpulan pada majelis kita kali ini, marilah kita menjadi manusia yang amanah. Kita sudah mengikat perjanjian dengan Allah, karena itu jaga ketauhidan, jaga keesaan Allah, jaga nilai-nilai iman, keyakinan yang ada pada dalam diri kita. Jangan sampai kita terjebak kepada hal-hal yang menyekutukan, yang pada akhirnya membuat Allah murka. Baik yang berupa syirik khafi, lebih-lebih kepada syirik zohri. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba yang husnul khatimah. Buat pemirsa di rumah dan jamaah dalam majelis Cahaya Hati, sejatinya menikah itu bukan sekedar cinta, tapi komitmen.
Maka saat kita merasa pernikahan merasa gersang, cinta juga belum tumbuh, maka dekatilah pemilik cinta. Ingat perjanjian dan Allah. Dekatilah yang namanya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang disebutkan yang mengikat hati. Wa allafa baina qulubihim. Dialah Allah yang menyatukan hati mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta baina qulubihim. Kalau kamu diminta mengumpulkan harta, menyatukan hati mereka, tidak bakalan bisa. Allah lah yang menyatukan hati mereka. Walakinallaha alafa bainahum. Karena itu saat masalah terjadi dalam rumah tangga, ingatlah perjanjian bahwa kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup majelis ini dengan berdoa bersama-sama agar kita menjadi manusia-manusia yang amanah dalam setiap menjalankan peran. Amanah sebagai seorang suami, amanah sebagai seorang istri, amanah sebagai seorang masyarakat, pemimpin masyarakat, pemimpin negara dan semisalnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kaman bagi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abiduk wa nahnu ala ahdik wa wa'dika mastata'na. Na'udzubika min syarri ma sana'na. Nabulaka bi ni'matika alaina wa nabu bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa an. Ya Allah, ya Rahman, yang Maha menyaksikan, kami tidak bisa terlepas dari pengawasan-Mu ya Allah. Kami tidak bisa terlepas dari penglihatan-Mu ya Allah. Ampunilah dosa dan kesalahan kami lakukan ya Allah. Ampunilah seumpama ada lisan yang terucap yang belum bisa kami penuhi ya Allah. Bantu kami ya Allah untuk menunaikan janji dan amanah yang Kau pikulkan pada kami ya Allah. Ya Allah, jangan sampai kami menjadi orang yang merugi. Orang-orang yang banyak berucap janji, tapi di akhirat Engkau menahan karena janji belum tertunaikan. Engkau tak memberikan surga karena banyak sekali orang-orang yang dikhianati. Ya Allah, jangan Kau jadikan kami bagian dari orang-orang yang munafik, orang-orang yang ingkar terhadap janji. Jangan Kau jadikan kami orang-orang yang justru dibenci oleh sebagian manusia karena kami berakhlak buruk, karena seringkali tidak amanah. Ya Allah, izinkan kami menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik, ayah dan ibu yang baik, menjadi pemimpin masyarakat yang baik, menjadi pemimpin negara yang baik. Izinkan kami ya Allah bisa melangkah ke surga bersama-sama ya Allah. Masukkanlah kami ke surga dan izinkan kami bisa berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW. Izinkan kami ya Allah untuk bisa mencium tangan Rasulullah. Izinkan kami ya Allah untuk bisa memeluk Rasulullah. Izinkan kami untuk bisa melihat wajah Rasulullah yang indah mempesona. Izinkan kami untuk bisa berbincang dan izinkan kami diakui sebagai umat Muhammad, umat Nabi Muhammad ya Allah. Sampaikan salawat kami kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ya Allah. Sungguh kami takut akan neraka-Mu, tapi kami merasa tak pantas masuk dalam surga-Mu. Kami hanya mengharapkan cinta-Mu, ampunan-Mu. Izinkan kami bisa perbaiki diri ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana fir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika bizzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.